Tina and welcome back to my channel. Mumpung lagi tahun ajaran baru nih dan pastinya banyak mahasiswa baru, kali ini aku akan share 5 hal yang harus diketahui mahasiswa teknik informatika sejak dini. Yang pertama, memahami logika dan algoritma, bukan menghafal bahasa pemrograman. Untuk membangun suatu website, aplikasi, maupun bidang-bidang lainnya di IT, biasanya kita tidak akan menggunakan hanya satu bahasa, jadi lebih dari satu bahasa. Tentu aja bakal wasting time kalau misalnya kita menghafal bahasa pemrograman. Sintaksnya udah beda-beda, cara nulisnya juga beda-beda, dan berdasarkan pengalaman aku, mau kita menghafal pun nanti kalau soalnya berubah atau kasusnya berubah juga jadi bingung gitu, karena kita nggak paham tapi kita cuma hafal. Nah, persamaan dari semua bahasa pemrograman itu ada di logika dan algoritmanya. Jadi daripada kita buang-buang waktu untuk menghafal bahasa pemrograman, lebih bagus kita memahami logika dan algoritma. Karena orang-orang yang jago ngoding pun mereka tidak menghafal bahasa pemrograman, tapi memahami logika dan algoritma. Yang kedua, temukan peminatan di bidang IT, belajar, dan buat proyek kecil-kecilan. Kuliah itu nggak bakal buat kita mahir dalam satu bidang di IT. Karena kita bakal belajar kulit luar dari every part of IT. Jadi, kita harus temuin sendiri, kita coba sendiri, kita trial and error sendiri. Setelah itu, kita tentukan mana bidang minat yang kita inginkan, dan belajar secukupnya. Setelah itu, buat project kecil-kecilan, karena sampai kapanpun kita nggak akan tahu fungsi dari contohnya percabangan dan perulangan, branching and looping, sampai kita terjun ke dalam real project. Yang ketiga, sering-sering baca jurnal bahasa Inggris. I know that reading journals itu kadang-kadang buat sakit kepala, apalagi jurnalnya yang bahasa Inggris yang notabene bukan bahasa ibu kita. Tapi reading journals itu harus sering dilakukan karena akan mempermudah kita dalam masa kuliah, terutama buat KP dan skripsi nantinya. Istilahnya kita latihan dari awal dulu, dan membaca jurnal, membaca artikel-artikel juga membantu kita untuk menentukan judul KP dan juga skripsi. Terus kenapa poin ketiga ini penting? Karena rata-rata hal-hal baru yang berhubungan dengan dunia teknologi itu dirilis artikelnya, dirilis jurnalnya itu pertama kali dalam bahasa Inggris. Kalaupun ada dalam bahasa Indonesia, biasanya itu susah banget dicari. Jadi mulai sekarang yuk kita sering-sering baca jurnal, termasuk jurnal bahasa Inggris. Next, poin keempat, targetin IPK di atas 3, apply beasiswa, apply internship, dan juga ikut organisasi. Poin keempat ini menurut aku netral untuk semua jurusan, dan pesan aku dari awal targetin aja IPK di atas 3. Aku tahu tidak hanya IPK yang penting, tapi IPK masih jadi syarat utama kalau kita mau apply beasiswa, kita mau ikut internship, kita mau ikut pertukaran mahasiswa, dan masih banyak hal-hal lainnya. Terus organisasi juga gak kalah penting, karena dengan organisasi kita itu bisa menemukan relasi, kita belajar cara bertukar pikiran, kita belajar untuk mengembangkan soft skills, dan masih banyak lagi. Tapi ingat ya teman-teman, kalau udah masuk organisasi, jangan terlalu fokus di organisasi sampai melupakan tujuan utama dari kuliah. Poin kelima, ikut komunitas IT untuk mahasiswa. Poin kelima ini aku highly recommend ke kalian karena aku sendiri terlambat untuk menyadari kalau poin ini penting. Jadi aku baru sadar setelah aku udah senior year dan memutuskan untuk tidak ikut komunitas IT untuk mahasiswa karena tujuannya udah berbeda. Kalau misalnya kalian udah ikut komunitas IT yang isinya tidak hanya mahasiswa, good job. Tapi kalau misalnya belum dan juga bingung, aku sarankan ikut komunitas IT yang untuk mahasiswa. Jadi isinya mahasiswa semua. Salah satunya yang aku tahu itu ada GDSC, Google Developer Student Club, itu dari Google. Kalian bisa search informasinya itu di internet karena websitenya sendiri udah menyediakan secara lengkap informasi-informasinya. Dan setahu aku itu komunitasnya per kampus, jadi tidak hanya mahasiswa IT saja yang bisa ikut, tapi seluruh mahasiswa itu bisa ikut kalau mau. And kalau misalnya nih tidak ada GDSC di kampus kalian, kalian bisa apply untuk jadi leader dan bentuk GDSC di kampus kalian. Jadi kalian perintisnya gitu. Ntar aku bakal cantumin linknya di description box ya. Oke, itu tadi 5 hal yang harus disadari oleh mahasiswa teknik informatika sejak dini. Aku mau say big thanks to 2 teman aku, yaitu Faris dan Wahyu, yang udah bantu aku untuk menyiapkan konten di video sebelumnya. Dan juga video kali ini, aku bakal kasih link Instagram mereka di description box. Dan
Ini juga username mereka. Oh ya, kemarin juga ada yang nanya apakah Athena Ibanez itu nama asli aku, dan jawabannya iya, itu nama asli aku. Tapi ternyata pas aku mau jawab, komennya udah hilang, kayaknya dihapus deh. Tapi nggak apa-apa, jadi aku jawab di sini ya. Aku bakal cantumin juga link aku di bawah. Terakhir aku mau say thank you buat kalian yang udah nonton. Dan buat kalian nih yang belum subscribe, ayo di subscribe, buruan di subscribe. Dan jangan lupa like dan komen video ini. And I'll see you guys in the next video. Bye bye.